الموت. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. أما النساء فليس لهن زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر، وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك. أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال وللنساء جميعا. هذا آخر ما تيسر جمعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. معاشر المستمعين الكرام، هذه المسألة 12 والأخيرة حول زيارة القبور. قال رحمه الله: يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. هذه الزيارة للقبور تعد زيارة شرعية لكونها وفق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستفيد منها الحي الزائر والميت المزور. فالحي الزائر يستفيد ثلاث فوائد. الأولى تذكر الموت لما يترتب عليه من الاستعداد له بالأعمال الصالحة، للحديث الذي ساقه الشيخ رحمه الله: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. والثانية فعله الزيارة، وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يؤجر على ذلك. والثالثة الإحسان إلى الموتى المسلمين بالدعاء لهم، فيؤجر على هذا الإحسان. وأما الميت المزور فإنه يستفيد في الزيارة الشرعية الدعاء له والإحسان إليه بذلك، لأن الموتى يستفيدون من دعاء الأحياء. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pelajaran atau bagian terakhir dari pelajaran tentang penyelenggaraan jenazah. Dan ini juga merupakan bagian terakhir dari kitab yang sedang kita kaji ini. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, pelajaran atau bagian ke-12, disyariatkan bagi laki-laki untuk menziarahi kubur, atau disyariatkan bagi laki-laki untuk sewaktu-waktu menziarahi kubur, untuk mendoakan mereka dan juga memintakan mereka rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping juga agar mereka mengingat tentang kematian dan setelahnya, yaitu kehidupan akhirat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zurul qubur fa innaha tudzakkirul maut. Ziarahilah kuburan karena sungguhnya hal tersebut mengingatkan kalian kepada kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya apabila mereka berziarah kubur untuk mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Semoga keselamatan bagi kalian penghuni kuburan dari kaum mukminin dan kaum muslimin, dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah dan kepada kalian keselamatan. Semoga Allah merahmati orang yang telah mati di antara kita dan orang yang masih hidup. Adapun wanita, maka tidak disyariatkan bagi mereka untuk berziarah kubur,
karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur, dan juga dikarenakan ditakutkan ada fitnah dan kurangnya kesabaran mereka para wanita. Demikian juga tidak boleh bagi para wanita untuk mengiringi jenazah menuju kuburan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk melakukan hal tersebut. Adapun salat jenazah di masjid atau di musalla, maka hal tersebut disyariatkan bagi laki-laki juga bagi perempuan. Ini apa yang bisa dikumpulkan oleh Syekh bin Baz. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian ke-12 dan bagian terakhir tentang ziarah kubur. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan disyariatkan bagi laki-laki untuk sewaktu-waktu menziarahi kuburan agar mendoakan mereka, memintakan rahmat, dan agar mengingatkan mereka kepada kematian dan kehidupan akhirat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zurul qubur fa innaha tudzakirukumul akhirah." Ziarahilah kuburan karena sungguhnya hal tersebut mengingatkan kalian tentang akhirat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ini adalah ziarah kubur yang disebut dengan ziarah syar'iyyah, ziarah yang sesuai dengan syariat, karena sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang menziarahi kuburan, juga mayit yang diziarahi akan mendapatkan 3 faidah. Yang pertama, orang yang berziarah kubur akan mengingat kematian, dan hal tersebut akan membuat dia mempersiapkan kematian tersebut dengan amal saleh. Berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, "Zurul qubur fa innaha tudzakirukumul akhirah." Ziarahilah kuburan karena sungguhnya hal tersebut mengingatkan kalian tentang akhirat. Faedah yang kedua, yaitu dengan berziarah berarti dia telah mengikuti sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan mendapatkan pahala karena hal tersebut. Faedah yang ketiga, ia telah berbuat baik kepada orang-orang yang mati dari kaum muslimin dengan mendoakan mereka, dan dia pun akan mendapatkan pahala karena doa tersebut. Adapun mayit yang dia ziarahi dengan ziarah syariah ini, maka dia pun mendapatkan faidah karena dia didoakan, dan orang yang mengunjunginya telah berbuat baik kepada mereka, karena sungguhnya orang-orang yang telah meninggal bisa mendapatkan faidah dari doa orang-orang yang masih hidup. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أما زيارة القبور من أجل دعاء أهلها والاستغاثة بها وطلب قضاء الحاجات منهم ونحو ذلك، فإن هذه الزيارة لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي، فالحي يتضرر لأنه فعل أمرا لا يجوز إذ هو شرك بالله، والميت لا ينتفع لأنه لم يدعو له وإنما دعي من دون الله. وقد قال الشيخ رحمه الله في منسكه: فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فعلها السلف الصالح رحمهم الله، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك كدعاء الله سبحانه وتعالى عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضهم من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun menziarahi kuburan dengan tujuan untuk berdoa kepada penghuni kuburan, meminta pertolongan kepada mereka, meminta hajat dari mereka dan semacamnya, maka
ziarah ini tidak bermanfaat bagi mayit, dan orang yang berziarah justru akan mendapatkan mudarat. Orang yang berziarah akan mendapatkan mudarat karena dia melakukan perkara yang tidak diperbolehkan, karena hal tersebut adalah bentuk kesyirikan. Dan mayit atau jenazah atau penghuni kuburan tidak mengambil manfaat karena tidak didoakan, bahkan dia yang diminta doa kepadanya. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah dalam kitab mansaknya, kitab manasiknya, beliau menyatakan, adapun menziarahi kuburan dengan maksud untuk berdoa kepada mereka atau berdoa di dekat kuburan atau beriktikaf di sana atau meminta kebutuhan dari mereka atau meminta penghuni kuburan untuk menyembuhkan sakit atau meminta kepada Allah dengan jah mereka, dengan kedudukan mereka atau semacamnya, maka inilah ziarah bid'iyah, ziarah bid'ah yang mungkar, yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak pernah dilakukan oleh para salafus salih rahimahumullah. Bahkan hal tersebut termasuk hujur, perbuatan dosa larangan yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, zurul kubur wala taqulu hujra, ziarahilah kuburan dan janganlah kalian mengatakan perkataan yang keji. Dan apa yang disebutkan di atas, di antaranya di samping dia merupakan bid'ah, akan tapi tidak semuanya sampai kepada derajat kesyirikan, seperti berdoa kepada Allah di dekat kuburan atau meminta dengan hak orang yang telah mati atau dengan jahnya, dengan kedudukannya atau semacamnya, ini termasuk bid'ah. Adapun jika berdoa kepada orang yang telah meninggal dan meminta pertolongan kepada mereka, maka ini termasuk kesyirikan. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين. وهو في صحيح مسلم، وهو دعاء من جنس ما يقوله صلى الله عليه وسلم عند الصلاة على الميت من الدعاء والترحم والاستغفار. وأما قراءة الفاتحة عند زيارة القبور على روح الموتى فهو عمل لا أصل له في شرع الله، بل هو من البدع. ومع هذا تجد من الناس من يعمل بهذا الأمر غير المشروع ويترك أمرا مشروعا فيه نفع له ولموتاه، وهو أن يدعو للموتى بالمغفرة كما جاء في الحديث. Dahulu Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya apabila mereka menziarahi kuburan untuk mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Yang artinya, semoga keselamatan atas kalian penghuni kuburan dari kaum mukminin dan kaum muslimin, dan sesungguhnya insyaallah kami akan menyusul kalian. Kami mohon kepada Allah dan untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Semoga Allah merahmati orang yang telah mati di antara kita dan orang yang masih hidup. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ini sama dengan doa yang diucapkan oleh Nabi SAW ketika salat jenazah, yaitu mendoakan mereka, memintakan rahmat dan memintakan ampunan untuk mereka. Adapun membaca surat Al-Fatihah ketika menziarahi kuburan untuk ruh orang yang telah meninggal, maka amalan ini tidak ada dasarnya dalam syariat. Bahkan perkara tersebut termasuk bid'ah, dan kita dapati sebagian manusia melakukan hal tersebut padahal ini tidak disyariatkan, dan dia meninggalkan perkara yang disyariatkan, ucapan yang disyariatkan, yang diantaranya yaitu yang telah kita sebutkan, agar mereka mendoakan ampunan untuk orang yang telah meninggal. أما النساء فليس لهن زيارة القبور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. ثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله زوارات القبور، وقوله زوارات ليس المبالغة بل للنسبة أي ذوات الزيارة، ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر، لأن المرأة أضعف من الرجل وسريعة الجزع والتسخط، وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك. فعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. Adapun bagi para wanita maka tidak disyariatkan bagi mereka untuk menziarahi kuburan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan la'anallahu zawaratil kubur, semoga Allah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Dan sabda beliau zawarat di sini bukan bentuk mubalaghah, bentuk superlatif, akan tapi yang dimaksud di sini adalah wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Juga ditakutkan fitnah dari mereka, juga kurangnya kesabaran mereka karena wanita lebih lemah daripada laki-laki dan mudah untuk menangis dan berteriak. أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال وللنساء جميعا، أي إذا جاءت المرأة المسجد ونودي للصلاة على الميت تقوم وتصلي، فهذا أمر مشروع للرجال والنساء على حد سواء. قال الشيخ رحمه الله أما الصلاة على الميت فلم تنهى عنها المرأة سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى، وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده صلى الله عليه وسلم مع النبي وبعده. Adapun salat jenazah di masjid atau di musalla, maka hal ini disyariatkan bagi laki-laki maupun perempuan, yaitu apabila seorang wanita datang ke masjid dan disuruh untuk salat jenazah, maka dia boleh untuk ikut salat, dan ini adalah suatu yang disyariatkan untuk laki-laki dan perempuan sama, yaitu disyariatkan bagi laki dan juga disyariatkan bagi perempuan. Berkata Syekh rahimahullah, adapun salat jenazah maka tidak dilarang wanita untuk melakukannya, baik itu dilakukan di masjid atau di rumah atau di musalla. Dan dahulu para wanita mereka ikut salat jenazah di masjid Rasulullah SAW bersama Nabi dan setelahnya. ثم ختم الشيخ رحمه الله هذه الرسالة النافعة المباركة بقوله هذا آخر ما تيسر جمعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وأسأل الله الكريم أن يجزي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله خير الجزاء، وأن يعظم له الأجر، وأن يرفع درجته في عليين، وأن يغفر له ولجميع علمائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يحسن لنا أجمعين الختام، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين غير ضالين ولا مضلين، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengkhatamkan risalah yang bermanfaat dan penuh berkah ini dengan perkataan beliau, hadza akhiru ma tayassara jam'uhu, ini yang mudah untuk kita kumpulkan. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah juga mendoakan, dan kita semua mendoakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dengan balasan yang lebih baik, dan mengagungkan pahala untuknya dan mengangkat derajatnya di surga nanti. Dan semoga Allah mengampuni beliau dan seluruh ulama-ulama kita, dan juga semoga Allah mengampuni seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki seluruh urusan kita dan tidak membiarkan kita mengurusi diri kita sendiri sedikit pun. Dan semoga kita semua mendapatkan husnul khatimah
dan semoga kita semua selalu dihidupkan di atas Islam dan mati dalam keadaan beriman, tidak sesat dan tidak menyesatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita semua menuju jalan yang lurus. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.